Oke, hari ini tanggal 22 Maret 2020. Ini kita lagi lihat dari websitenya, terakhir diupdate 5.20 GMT, berarti jam 12.20 ya. Ini sekarang recordingnya jam 12.49, berarti sekitar 30 menit yang lalu. Ini terakhir diupdate. Jumlahnya hari ini segini. Ada penambahan lagi sih. Ini jaraknya dari total case ke recoverednya udah menjauh lagi. Active case-nya jadi 199. Jadi masih panjang ya perjalanannya. Dari tadinya masih 100 ribuan, sekarang udah hampir 200 ribu ini. Coba kita lihat datanya hari ini. Oh ya, ini ternyata bisa dilihat ini nih. Bisa yesterday. Nah, kalau now kan yang now sekarang banget ini. Mungkin ada yang baru update lagi. Cuman kalau yesterday ini kurang lebih penambahan 24 jamnya. Nah, ini bisa dilihat yang Cina penambahannya masih cukup stabil. Dari kemarin masih 40-an ya. 30, 40. Dan active case mereka menurun sih. Jadi 6.000. Sebelumnya, oh sorry, jadi ini kan active case-nya 6.000, kalau sekarangnya jadi 5 ribuan. Jadi dia makin turun terus, dengan penambahan kematiannya juga nggak terlalu banyak. Nah, terus Italia ini penambahannya cukup banyak nih. Italia, Spain, USA, Jerman. Jadi sekarang active case-nya yang Italia udah lebih baik lagi ya. Kemarin kayaknya nggak nyampe 30 ribu, nggak nyampe 40 ribu, ini udah 42 ribu lebih. Yang lain juga masih banyak. Yang cukup stabil sih South Korea masihan, meskipun dia nambahnya banyak juga. Total recoverednya juga udah lumayan banyak sih. Active case-nya jadi setara lah sama Cina, dan tingkat kematian dia sangat kecil. Cuman dari 8.900 cuman 104 dari totalnya. Terus kita lihat Indonesia ya. Indonesia sudah di atas Singapura sekarang. Padahal Singapura udah terinfeksi lebih duluan, jauh lebih dulu. Indonesia ternyata nyusul lebih cepat banget. Total, jadi kemarin itu kan 4 terakhir itu berapa ya? 300-an ya. Ya pokoknya dari yang kemarin itu penambahannya sekitar ini 81. Terus cuma meninggalnya tambah 38. Recoverednya masih belum ada perubahan. Jadi tingkat kematiannya masih tinggi ya. Katanya sih ada prediksi kalau akhir April bisa tembus 4.000 ya kalau nggak salah. Ya kalau bisa sih jangan sampai segitu sih. Sekarang aja udah kondisinya udah cukup nggak bagus gitu lah semuanya. Kita lihat, coba lihat berita. Ini yang case-case di United States. Penambahannya ini 2.600 yang baru. Tapi kalau dilihat ya mostly kebanyakan sih umurnya yang cukup tua ya, 83, 77, 90. Ini kan yang meninggal ya. Memang kebanyakan sih karena komplikasi sih. 5 udah 4 day in a row nih no new confirm kalau yang di Wuhan ya sendiri. Berarti udah hari keempat udah belum ada penambahan lagi. Oke, ini data hari ini. Kalau kita lihat ke berita-berita, ini ada Andrea Dian katanya positif ya. Artis Andrea Dian umumkan positif corona.
Ini ada fotonya dia di Instagram sih, coba boleh dicek mungkin nanti update-update-nya. Ini katanya sih punya kondisi autoimun. Ya autoimun rada bahaya sih, karena menyerang imunnya sendiri. Jadi kalau udah kena virus juga harusnya sih perlu diperhatikan lebih dari pihak dokter ya. Oh ya, ini tadi baca satu artikel lagi. Ini gagal jadi obat kloroquine malah tewaskan 2 orang di Nigeria. Yang kemarin dibahas kan ada obatnya apa itu kloroquine dan Avigan dan kloroquine. Yang kloroquine kan memang buat anti malaria yang termasuk cukup keras katanya. Itu di Nigeria malah dilaporkan ada yang overdosis kloroquine. Jadi katanya sih memang ini belum, nih otoritas dari FDA belum menyetujui obat ini buat mengobati COVID. Jadi sebaiknya kalau Indonesia sih jangan dipakai sembarangan dulu sebelum pasti ya. Kloroquine. Ya, kemarin ada broadcast, ada meme-nya nih. Buat yang belum tahu, ada istilah covidiot sekarang. Dibuat oleh orang yang artinya stupid person, orang bodoh yang secara keras kepala nggak mau peduli tentang protokol social distancing, menjaga jarak social distancing, dan malah membantu untuk menyebarkan COVID-19. Ya, ini jokes-jokesnya sih. Yang keduanya a stupid person, orang yang bodoh yang hoards, panic buying ya, kayak langsung menyerbu groceries, tempat ini supermarket, karena takut kehabisan bahan-bahan yang keperluan sehari-hari dari orang lain. Ini memang dibuat joke bercandaan seperti ini, cuman ya memang di sini juga agak terjadi sih. Jadi mending kita biasa-biasa aja lah, gak usah jangan jadi covidiot gitu, malah nggak membantu. Misal masker, sanitizer semuanya diborong sendiri mau buat selamatin satu keluarga sendiri, cuman sekarang orang dari pihak medis aja pada kehabisan kan sarung tangan, terus kesusahan alkohol dan lain-lain, dan ya malah nggak membantu. Yang seharusnya membantu buat mengurangin, orang-orang itu kan yang harusnya bantuin buat nyembuhin, tapi diambilin sama kalian yang udah nyimpenin itu. Jadinya ya makin nambah dong jumlahnya makin nambah, kekurangan bahan, ya akhirnya nggak ada yang nyembuhin. Nanti kalau yang orang-orang yang nyimpenin itu kena juga, terus mau apa, semuanya udah kena duluan. Jadi ya harusnya sih ya biasa-biasa aja lah, toh kalau saling membantu semuanya juga pasti akan lebih cepat selesainya gitu. Nggak ya jadi normal-normal aja ya, jangan jadi covidiot. Ini beneran terjadi nih, soalnya aku dapat video dari adikku yang ada di Kanada kan. Bentar ya, buka dulu dari WA. Nah, ini dia videoin kondisi di sana. Ini di mall sepi banget sekarang. Ya di sini sih udah mulai sepi juga sih ya. Ini sepi terus.
juga sepi, hampir nggak ada orang. Ya kalau di sini masih ada beberapa orang berkeliaran, terutama gojek yang ngambilin makanan orang-orang gitu. Nah, ini ada lagi video nih, bath tisu kamar mandi habis semua, ludes satu sampai ujung, habis parah ya. Soalnya kalau di luar kan orang-orang bule itu pada pakai tisu ya nggak cuma bule sih, orang Cina juga pakainya tisu buat di kamar mandi, toilet. Kalau kita untungnya kita punya air dan sabun, kita semprot aja gitu, lebih beres. Ya untungnya tisu masih belum habis kalau di sini. Terus di sana makanan juga pada habis. Ini apa? Frozen food, daging-dagingan gitu juga pada habis. Ya bersyukurlah kita di sini masih, kemarin sih aku terakhir masih belanja masih banyak sih. Ya untungnya kita sumber daya alamnya kaya ya, kita produksi sendiri, petani sendiri. Tapi ya itu jangan jadi covidiot yang menyerbu makanan-makanan itu, kita harus saling berbagi lah ya. Oke? Ya sementara ini dulu, besok diupdate lagi. Oke, bye.